Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Otto Fitriandi. Banyak hal yang sudah disampaikan di sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Saat ini kita berada pada sesi terakhir ini, Pak Otto. Ini nggak terasa waktu ini. Tapi banyak informasi Pak Otto yang penting ini, baik di sesi 1, 2, 3 tadi, pemirsa. Jadi, pemirsa, karena kita berada pada penghujung sesi keempat, ini saya ingin bertanya juga, karena ini Pak Otto, kejahatan-kejahatan di keuangan ini sangat banyak. Tidak hanya kejahatan pribadi, sekarang sudah terorganisir juga. Ini gimana itu Pak Otto? Ya, makanya saya kira penting bagi kita untuk punya literasi yang cukup ya di industri jasa keuangan. Apalagi kalau Bapak Ibu punya produk dan layanan jasa keuangan, apakah itu di perbankan, asuransi, atau pasar modal, ataupun di perusahaan pembiayaan. Karena tadi si pelaku kejahatan ini selalu akan menyasar masyarakat yang tidak memiliki literasi yang cukup, gitu. Tidak memiliki literasi yang cukup. Yang tadi contoh sederhana misalnya, Bapak Ibu punya rekening ya, terus di perbankan misalnya, terus dapat SMS nih, Bapak Ibu apabila tidak melakukan update data diri, maka akan dikenakan perubahan biaya transaksi menjadi sekian ratus ribu gitu kan. Karena kita takut langsung isi data pribadi. Padahal prinsip pertama itu kalau di industri jasa keuangan, lindungi data pribadinya. Nggak boleh share data pribadi kita sembarangan, apalagi ngisi di link gitu. Nah, kalau data pribadi, perubahan datang aja ke bank, isi data perubahannya, ada formnya gitu kan. Nah, itu yang pertama, lindungi data pribadi. Karena kalau data pribadinya sudah tidak terlindungi, ya itu menjadi sasaran mudah bagi pelaku kejahatan. Kita sering sekali tanpa sadar itu posting foto KTP atau ini yang sering jadi contoh ya, tanpa sengaja kita membocorkan data pribadi. Misalnya gini, ulang tahun kita posting di sosial media, ya kan, tanggal hari bulan ulang tahun itu, tanggal hari lahir itu, tanggal bulan tahun lahir kita itu biasanya menjadi salah satu data penting di industri jasa keuangan. Verifikasi nasabah biasanya ditanya tanggal lahirnya kapan, itu satu itu. Yang kedua, nama ibu kandung. Betul. Nama ibu kandung kadang kita ibu kandung ulang tahun ya, atau ada apa kita ucapkannya di sosial media. Selamat ulang tahun mama, disebutkan nama lengkapnya. Padahal itu dua informasi yang penting, paling sering digunakan di industri jasa keuangan. Tempat tanggal lahir, nama ibu kandung gitu kan. Nama kecil ibu kandung kan, nama ibu kandung. Kemudian juga ini nomor handphone. Nomor handphone kan sering kita akses, kita buka di sosial media itu kan biasanya diisi nomor handphone. Tapi biasanya itu ada pilihan sebenarnya, apakah nomor itu akan sifatnya ke publik atau tidak. Nah, kita kadang nggak aware akan hal itu. Jadi tinggal cari aja Otto nomor handphone apa gitu. Nah, biasanya nomor handphone kita itu suka itu menjadi nomor yang terkonek dengan layanan jasa keuangan untuk mobile banking, untuk apa-apa. Nah, itu Bapak Ibu jadi udah banyak tuh, udah nomor handphone, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, itu data pribadi yang sebenarnya. Nah, itu yang harus berhati-hati, karena tadi yang namanya pelaku kejahatan itu dia akan trialnya itu ngirim. Kalau kayak ngirim SMS atau WhatsApp untuk nipu orang tuh biasanya di blasting kan. Di blast tuh misalnya 100. Hari ini dia WA 100. Besok WA 100. Paling antara 100 itu kan ada yang nyangkut ke jaring gitu kan. Iya. Tapi bayangkan kalau itu dia lakukan terus setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang lebih kasihannya lagi kalau yang jadi korban itu masyarakat kita yang mungkin di wilayah tadi pedesaan, remote area, mereka nggak tahu. Nah, saya harap nanti di topik kita hari ini di Tegar TV juga bisa terakses ya oleh masyarakat di daerah. Saya berharap mungkin nanti bisa disebarluaskan juga oleh masyarakat yang lain yang menonton acara hari ini gitu, atau paling tidak memberitahukan informasinya, udah ada IASC loh kalau kamu menjadi korban dari kejahatan di transaksi keuangan gitu.
Pak Oto ini karena sesi terakhir ya, sesi himbauan dan harapan, ya termasuk himbauan ini. Ditambahkan lagi Pak Oto, silakan. Ya, tadi kan yang pertama lindungi data pribadi. Yang kedua hati-hati kalau orang sudah nawari investasi. Di kita itu sifat manusia itu kan greedy ya, tamak ya. Kalau udah dapat untung segini mau dapat untung lagi yang lebih besar. Nah, itu dan yang itu dipancing juga. Nah, itu dipancing. Dikasih. Mulanya pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, yang penting itu adalah 2L ya, legal dan logis. Jadi legal dan logis itu kalau ditawari investasi yang keuntungannya besar, tapi kalau pelakunya bilang, yang nawarin bilang nggak ada risikonya, udah ditinggalin. Semua investasi itu linear dengan resikonya. Jadi kalau high risk baru dia high return. Kalau resikonya tinggi baru bisa untung tinggi. Nggak ada yang namanya untung tinggi itu nggak ada resiko, nggak ada. Coba kasih jelasin aja datanya, mana ada yang namanya resiko tinggi itu tanpa ada yang keuntungan tinggi itu tanpa ada resiko, nggak ada. Berdagang aja orang kan begitu, ada risikonya. Nah, itu untungnya sekian. Jadi kalau udah ditawarin keuntungan tinggi tanpa ada risiko, udah tinggalin. Yang kedua legalnya. Kalau tadi kan logisnya. Kalau itu pokoknya nggak logis ditawari keuntungan tinggi tanpa ada risiko. Yang kedua legalnya. Legalnya cek yang nawarin itu siapa, identitasnya perusahaan apa, dia awasi oleh lembaga apa, gitu. Kalau dia identitasnya nggak meyakinkan, gitu kan, nggak ada yang ngawasi. Loh, kalau nggak ada yang ngawasi bahaya ini. Gitu. Udah tinggalin. Gitu. Itu yang sederhana. Jadi 2 yang bisa saya sampaikan. 1, lindungi data pribadi. Yang kedua, ingat prinsip 2L, legal dan logis. Gitu. Kalau himbauan pemerintah daerah barangkali? Kalau kepada pemerintah daerah selama ini saya kira kami sudah punya sinergi dan kolaborasi yang baik ya. Dengan Pak Gubernur, kita punya program percepatan akses keuangan daerah. Kita dengan beberapa TPKAD di wilayah yang lain, kita rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Dengan bahkan kita juga melakukan kegiatan edukasi kepada aparat TNI, kepada aparat kepolisian, karena mereka kita harapkan juga jadi garda terdepan nih, gitu, untuk tempat masyarakat bertanya, gitu. Kadang-kadang kan di daerah tuh ada Babinsa, Babin Kamtimas ya, itu kan mereka juga punya, kalau punya literasi keuangan yang cukup, kalau masyarakat bertanya, mereka bisa menjelaskan, gitu. Kita juga berharap nanti ke depan kita akan lakukan kegiatan bersama-sama dengan pemerintah daerah, sosialisasi kepada misalnya TOT, training of trainer, kepada kepala desa ya. Karena pelaku kejahatan ini juga pinter. Dia biasanya tuh menggunakan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh. Misalnya tadi pejabat yang ada di daerah tadi yang terkecil itu kan kepala desa. Kalau kepala desanya udah apa namanya, pekon ya di sini. Iya. Kalau kepala pekonnya itu sudah terpengaruh, masyarakat kan akan lihat, iya itu aja dia bilang berarti benar nih, pasti dapat untung nih. Itu penipuan. Padahal penipuan. Mengatasnamakan tokoh gitu. Karena masyarakat kan banyak tokoh agama banyak dipakai, tokoh pejabat banyak dipakai agar lebih meyakinkan, mempengaruhi masyarakat gitu. Menarik ini Pak Oto. Terima kasih atas siap. Terima kasih. Dialog spesial pada sore hari ini Pak Oto. Senang sekali bisa ketemu dengan pemirsa Tegar TV di sore hari ini. Semoga apa yang Pak Oto sampaikan bisa diterima oleh masyarakat. Dan edukasi literasi keuangannya semakin meningkat Pak Oto. Amin. Tapi tentunya jangan bosan-bosan. Oh iya, siap. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Kepala OJK Lampung, Bapak Oto Fitriandi sangat bermanfaat. Jangan kemana-mana pemirsa, saya sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon diri saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah.